Namaku Raka, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Negeri di Yogyakarta. Bulan Juli tahun 2001 menjadi bulan yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Karena saat itu aku bersama 5 teman satu kelompok mendapat penempatan kuliah kerja nyata di sebuah desa terpencil di wilayah Jawa Tengah. Desa itu begitu jauh dari keramaian. Bahkan namanya pun jarang terdengar oleh orang luar. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Aku, Dimas, dan Bayu mewakili mahasiswa pria. Sedangkan 3 mahasiswi adalah Sinta, Reni, dan Laras. Kami berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Ada yang dari teknik mesin, teknik sipil, pertanian, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Sesuai arahan kampus, kami diberi tugas membantu desa mengatasi krisis air bersih yang sudah bertahun-tahun menjadi masalah utama. Program kerja kami cukup berat, membangun penampungan air hujan, membuat teknologi sederhana agar air bisa dialirkan lebih efektif ke rumah-rumah warga, sekaligus membantu ibu-ibu desa mengembangkan usaha kecil agar perekonomian mereka perlahan membaik. Saat itu belum ada telepon genggam yang canggih. Kalau ingin menghubungi keluarga, kami harus berjalan hampir 1 jam menuju kecamatan untuk mencari wartel. Semuanya terasa sangat jauh. Sepanjang perjalanan menuju desa, hanya hamparan sawah kering, ladang jagung, dan perbukitan yang mulai menguning karena musim kemarau. Debu berterbangan setiap kali mobil bak terbuka yang kami tumpangi melewati jalan berbatu. Sesekali terdengar suara tonggeret bersahutan dari pepohonan jati. Suasana terasa sangat sepi, bahkan terlalu sepi. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan balai desa, matahari mulai condong ke barat. Seorang pria tua berkumis tebal menghampiri kami sambil tersenyum ramah. Selamat datang, Nak. Saya Pak Lurah Darmo. Kami langsung menyalami beliau satu persatu. Pak Lurah kemudian mempersilahkan kami masuk ke balai desa yang sederhana. Di atas meja sudah tersedia teh panas dan singkong rebus. Maaf nggih, desa kami sederhana. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Justru kami ingin belajar dari warga sini. Pak Lurah mengangguk pelan. Warga di sini memang sedang kesulitan air. Musim kemarau begini, sumur-sumur mulai kering, Nak. Beliau lalu menunjuk sebuah peta sederhana. Sumber air ada di bukit sebelah timur, tapi jaraknya ya jauh. Kami saling berpandangan. Pekerjaan kami jelas tidak akan mudah. Setelah berbincang hampir 1 jam, Pak Lurah mengantar kami menuju rumah yang akan menjadi posko KKN. Rumah itu berdiri agak terpisah dari rumah-rumah warga. Bangunannya paling besar dibanding rumah lain. Dindingnya sudah menggunakan tembok, bukan anyaman bambu seperti kebanyakan rumah di desa itu. Halamannya luas. Di belakang rumah terdapat pohon mangga tua yang cabangnya menjulur kemana-mana. Anehnya, rumah sebesar itu tampak begitu sunyi. Tidak ada tanda-tanda pernah dihuni. Rumput liar tumbuh memenuhi halaman. Daun-daun kering menumpuk di teras. Begitu pintu dibuka, aroma kayu tua bercampur lembab langsung menyeruak memenuhi hidung. Bayu spontan menutup hidungnya. Wah, pengap banget nih. Pak Lurah hanya tersenyum tipis. Sudah lama kosong, Nak, ini. Kosong sejak kapan, Pak? Tanya Laras. Pak Lurah terlihat berpikir beberapa saat. Cukup lama. Jawabannya singkat. Tak ada penjelasan lagi. Kami mulai membersihkan rumah. Dimas menyapu ruang tengah. Aku bersama Bayu membuka semua jendela agar udaranya bisa masuk. Sementara 3 mahasiswi membersihkan kamar.
Menjelang maghrib, beberapa ibu datang membawa makanan. Ada sayur lodeh, tempe goreng, sambal terasi, dan nasi hangat. Salah satu ibu yang usianya sekitar 60 tahun memandang rumah itu cukup lama. Tatapannya aneh, seolah sedang mengingat sesuatu. Beliau lalu mendekati kami. Duk, Sinta menoleh. "Nggih, Bu." kalau malam Beliau berhenti bicara. Tatapannya bergeser ke arah ruang tengah. "Loh, Bu?" tanya Reni penasaran. Wanita itu menarik nafas panjang. ojo sering metu sawise jam 09.00 bengi. "Jangan sering keluar setelah jam 9 malam," katanya. Kami saling menatap. Bayu tersenyum kecil. Memangnya kenapa, Bu? Wanita itu hanya menggeleng. Mboten napa-napa. Tapi luwih becik ning jero omah wae. Beliau kemudian pamit begitu saja. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Jam 9 malam, kenapa harus jam 9 malam? Setelah Isya, kami berkumpul di ruang tengah. Kami mulai menyusun jadwal survei sumur warga untuk keesokan harinya. Dimas menggambar sketsa penampungan air di atas kertas. Bayu sibuk menghitung kebutuhan bahan bangunan. Sementara Laras mencatat hasil diskusi. Jam dinding tua di ruang tengah berdetak pelan. Suaranya terdengar jauh lebih keras dibanding biasanya. Di luar rumah angin mulai bertiup pelan. Daun-daun mangga bergesekan. Sesekali terdengar suara burung malam. Lalu jam dinding tepat menunjukkan pukul 9 malam. Tanpa aba-aba, suasana mendadak berubah. Angin yang tadi berhembus pelan tiba-tiba berhenti. Sangat hening. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara dedaunan. Seolah seluruh desa menahan nafas. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lirih dari kejauhan. Itu adalah suara tangisan. Pelan, seperti perempuan sedang menangis menahan sakit. Aku menoleh ke arah teman-teman. Kalian dengar?" Semua langsung diam. Reni menggenggam lengan Laras. "Itu suara apa?" Bayu mencoba tertawa. "Hahaha, mungkin itu warga." Namun, belum sempat kami merasa tenang. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Itu dari belakang rumah ya?" Aku berdiri mendekati jendela. Di luar hanya ada halaman gelap. Pohon mangga tua bergoyang perlahan meski angin nyaris tidak ada. Tidak terlihat siapapun. Aku membuka sedikit jendela. Udara dingin langsung menerpa wajahku. Terlalu dingin untuk malam di musim kemarau. Tiba-tiba tangisan itu berhenti. Aku menghembuskan nafas lega. Mungkin cuma... Belum sempat kalimatku selesai. Dari arah samping rumah terdengar suara langkah kaki. Seolah seseorang sedang berjalan menginjak daun-daun kering. Bayu ikut mendekat. "Siapa itu?" Tak ada jawaban. Langkah itu terus berjalan mengitari rumah. Perlahan, sangat pelan. Seakan sengaja ingin didengar. Sinta mulai membaca ayat-ayat pendek dengan suara lirih. Reni memeluk Laras yang wajahnya mulai pucat. Aku masih berdiri di depan jendela. Mataku berusaha menembus gelap. Lalu, di antara batang pohon mangga, aku seperti melihat sosok bayangan berdiri diam. Terlalu gelap untuk dikenali. Tinggi, kurus, tidak bergerak sedikit pun. Aku memijikkan mata. Bayangan itu perlahan menghilang tertutup ranting.
Belum sempat aku memastikan apa yang kulihat. Seseorang mengetuk kaca jendela tepat di depanku. Hanya sekali, pelan. Namun cukup membuat seluruh tubuhku membeku. Aku refleks mundur 2 langkah. Semua temanku menoleh bersamaan ke arah jendela. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada seorang pun yang berani mendekat lagi. Sementara dari balik kaca yang gelap, samar-samar terdengar suara seorang anak kecil tertawa lirih. Suara tawa anak kecil itu menghilang begitu saja. Ruangan kembali sunyi. Tak ada lagi tangisan. Tak ada lagi langkah kaki di luar rumah. Hanya suara nafas kami yang terdengar saling bersahutan. Aku memberanikan diri mendekati jendela sekali lagi. Perlahan kusibakan gorden lusuh yang menggantung di sampingnya. Di luar, kosong. Halaman yang beberapa saat lalu terasa hidup, kini kembali gelap. Pohon mangga tua berdiri diam tanpa sedikit pun bergerak. Tak ada seorang pun di sana. "Rak, ada orang?" tanya Bayu. Aku menggeleng. "Gak ada, Yu." Lalu Sinta menyaut, "Tapi tadi jelas ada yang ngetuk." Tidak ada yang bisa menjawab. Malam itu kami memutuskan tidur lebih awal, meski sebenarnya tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa memejamkan mata. Keesokan paginya, cahaya matahari seolah menghapus semua ketakutan semalam. Suara ayam berkokok dan aktivitas warga membuat rumah itu tampak biasa saja. Kami mulai menjalankan program kerja. Bersama Pak Lurah dan beberapa warga, kami menyusuri hampir seluruh dusun untuk mendata sumur-sumur yang sudah mengering. Sebagian besar warga harus berjalan lebih dari 1 kilometer menuju mata air kecil di kaki bukit. Bahkan ada ibu-ibu yang setiap pagi memikul 2 jerigen besar di pundaknya. Keringat mereka bercucuran hanya untuk mendapatkan air secukupnya. Kalau kemarau panjang begini, kadang sehari cuma dapat 2 ember, Nak, kata Pak Lurah Darmo. Dimas mengangguk sambil mencatat. Kalau penampungan air hujan berhasil dibuat sebelum musim penghujan nanti, paling tidak warga punya cadangan ya, Pak. Pak Lurah hanya tersenyum. Nggih, semoga. Sepanjang hari kami bekerja tanpa sempat memikirkan kejadian semalam. Bayu dan Dimas mulai mengukur lokasi pembangunan bak penampungan. Aku bersama Laras mencoba merancang alat penyaring sederhana menggunakan pasir, kerikil, arang, dan ijuk. Sementara Sinta dan Reni membantu ibu-ibu membuat pembukuan usaha keripik singkong. Kesibukan itu sedikit demi sedikit menghilangkan rasa takut. Setidaknya, sampai matahari mulai tenggelam. Selepas Isya, desa kembali berubah. Jalan-jalan tanah menjadi gelap gulita. Tidak semua rumah memiliki listrik yang stabil. Beberapa warga masih menggunakan lampu sentir dan petromak. Sekitar pukul 8 malam, kami berkumpul di ruang tengah. Lampu petromak yang menggantung di langit-langit mengeluarkan cahaya kekuningan. Bayangan kami memanjang di dinding. Aku sedang menghitung kebutuhan pipa PVC. Bayu memperbaiki radio kecil yang sejak tadi hanya mengeluarkan suara berdesis. Tiba-tiba, cek, cek. Lampu petromak berkedip pelan. "Minyaknya habis ya?" tanya Laras. "Masih penuh kok," kata Bayu. Beberapa detik kemudian, nyala lampu kembali meredup. Lalu terang lagi, meredup lagi, dan berulang kali. Padahal tidak ada angin. Api di dalam kaca petromak bergoyang sendiri seperti tertiup sesuatu. Reni mulai memandang ke segala arah. "Aku kok gak enak ya?" Belum sempat ada yang menjawab. Jam dinding berdentang.
Satu kali, pukul 9 malam, seketika bulu kuduku berdiri. Kami semua saling berpandangan. Tidak ada yang perlu mengingatkan. Kami masih ingat jelas pesan ibu warung kemarin. Ojo metu sawise jam 09.00 bengi. Lalu tangisan itu kembali terdengar, lebih pelan. Namun kali ini seperti berasa dari dalam kebun belakang. Bayu berusaha bersikap tenang. Udah, jangan dihiraukan. Tetapi suara itu justru semakin jelas, seolah sedang mengelilingi rumah. Lara spontan meraih tangan Sinta. Sementara aku berusaha mengalihkan perhatian dengan melanjutkan pekerjaan. Namun mendadak, sebuah gantungan baju kayu yang tergantung di dekat pintu terlempar begitu saja. Benda itu melayang hampir 2 meter sebelum menghantam dinding. Semua berdiri bersamaan. Dimas dan Sinta. Astagfirullah. Aku terpaku. Tidak ada seorang pun menyentuh gantungan itu. Tidak ada angin, tidak ada gempa. Benda itu benar-benar bergerak sendiri. Beberapa detik kemudian, rumah kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apapun. Malam berikutnya gangguan semakin menjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, suara keras mengguncang pintu depan. Aku langsung terbangun. Seseorang seperti memukul pintu menggunakan balok kayu. Bayu berlari keluar kamar. Siapa? Teriak Bayu. Tak ada jawaban. Gedoran semakin keras. Dimas mengambil senter. Ayo kita lihat. Kami bertiga mendekati pintu. Sementara 3 mahasiswi tetap berada di kamar sambil membaca doa. Aku membuka pintu perlahan. Engsel tua berderit panjang. Halaman depan kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun tanah di depan pintu tampak basah. Padahal sudah berminggu-minggu desa itu tidak diguyur hujan. Yang membuatku semakin merinding. Jejak kaki kecil terlihat menuju pohon mangga. Lalu menghilang begitu saja. Seolah pemilik jejak itu lenyap di tempat. Esok siangnya saat kami sedang memasang rangka penampungan air hujan, seorang kakek warga desa menghampiri. Tubuhnya kurus, punggungnya membungkuk. Beliau memperhatikan rumah posko cukup lama, lalu berkata pelan, "Le." Aku menoleh. "Nggih, Mbah." "Malam-malam sering krungu swara nangis." Aku terdiam. Beliau tahu. Aku mengangguk pelan. Kakek itu menarik nafas panjang. "Sampun digagas. Jangan diladeni," katanya. "Kalau dipanggil ojo nyaut." Beliau kemudian pergi begitu saja, meninggalkan kami dengan pertanyaan yang semakin banyak. Gangguan berikutnya datang sore hari. Saat matahari hampir tenggelam, Reni sedang mencuci piring di dapur. Tiba-tiba ia melihat seorang anak kecil berdiri di dekat sumur belakang. Usianya sekitar 7 tahun. Bajunya lusuh, rambutnya basah. Ia hanya berdiri sambil tersenyum. Reni berkata, "Dek." Anak itu tidak menjawab. "Rumahmu di mana?" Anak itu justru berjalan menuju gang kecil di belakang rumah. Reni mengira anak desa sedang bermain. Ia pun mengikutinya. Namun ketika sampai di ujung gang, tidak ada siapapun. Gang itu buntu. Hanya semak belukar dan rumpun bambu. Reni pulang dengan wajah pucat. Aku yakin tadi ada anak kecil. Tidak ada yang menertawakannya. Karena malam sebelumnya kami juga mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan.
Teror mencapai puncaknya 2 malam kemudian. Listrik desa kembali padam. Kami hanya mengandalkan lampu minyak. Sekitar pukul 11 malam, Bayu izin ke kamar mandi yang berada di luar rumah, terpisah beberapa meter dari bangunan utama. Ia membawa senter kecil. Beberapa menit kemudian, terdengar teriakan yang memecah kesunyian. Aku, Dimas, dan yang lain langsung berlari keluar. Bayu terduduk di depan pintu kamar mandi. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya pucat seperti tidak ada setetes darah. "Bayu, kenapa?" tanya Raka. Bayu hanya menunjuk ke arah atap kamar mandi. Tangannya bergetar hebat. Bibirnya sulit mengucapkan kata-kata. Setelah beberapa saat, barulah suaranya keluar. "Di atas," kata Bayu. Kami semua spontan mendongak. Atap kamar mandi hanya terlihat gelap. Tak ada apa-apa. Namun Bayu terus menangis. Aku lihat." Nafasnya memburu. Aku lihat ada perempuan." Ia menelan ludah dengan susah payah. Wajahnya penuh darah. Semua terdiam. Bayu melanjutkan dengan suara nyaris berbisik. Dia merangkak di atas atap. Lidahnya..." Bayu memejamkan mata. "Lidahnya panjang sekali. Dan dia sedang melihat tepat ke arahku." Tak ada seorang pun yang mampu berkata-kata. Malam itu kami sepakat tidak ada lagi yang keluar rumah sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke desa itu, kami mulai percaya ada sesuatu yang tinggal di rumah ini. Sesuatu yang setiap malam perlahan menunjukkan dirinya. Dan kami sadar, jika terus bertahan tanpa mengetahui penyebabnya, mungkin bukan hanya program KKN kami yang gagal, melainkan kewarasan kami yang akan lebih dulu hancur. Pagi setelah Bayu mengalami kejadian di kamar mandi, suasana posko berubah drastis. Tak ada lagi canda yang biasa terdengar saat kami sarapan. 6 orang yang datang ke desa ini dengan semangat mengabdi, kini hanya saling memandang dalam diam. Bayu bahkan belum berani masuk ke kamar mandi sendirian. Wajahnya masih pucat. Sesekali ia menoleh ke arah atap rumah, seolah takut sosok yang dilihatnya semalam muncul kembali. Aku menyodorkan segelas teh hangat kepadanya. "Masih kepikiran?" tanya Raka. Bayu mengangguk pelan. Dan ia menjawab, "Aku gak salah lihat, Rak. Aku masuk kamar mandi. Terus pas ambil air aku gak sengaja nengok ke atas. Nah, di atas genteng itu ada perempuan." Kami semua menahan nafas. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang, sampai hampir menyentuh kepalaku. Dia senyum, terus kepalanya miring pelan, Rak. Ruangan kembali sunyi. Tak ada seorang pun yang meragukan cerita Bayu. Karena sejak datang ke desa ini, masing-masing dari kami sudah mengalami gangguan yang berbeda. Siang itu kami tetap memaksa diri menjalankan program kerja. Pekerjaan belum selesai. Bak penampungan air hujan masih harus dipasang. Saluran air sederhana yang kami rancang juga harus segera diuji sebelum masa KKN berakhir. Meski tubuh lelah dan pikiran dipenuhi rasa takut, kami sepakat tidak ingin pulang dengan meninggalkan tanggung jawab. Sore harinya, setelah pekerjaan selesai, Pak Lurah Darmo menghampiri kami. Beliau langsung menyadari wajah kami yang kusut. "Kalian kok seperti tidak tidur?" tanya Pak Lurah. Aku saling berpandangan dengan teman-teman.
Akhirnya aku memberanikan diri menceritakan semua kejadian yang kami alami. Mulai dari tangisan setiap pukul jam 9 malam, ketukan pintu dini hari, anak kecil yang menghilang, kakek tua yang muncul di sudut rumah, perempuan berbaju merah, hingga sosok mengerikan yang dilihat Bayu di atas kamar mandi. Pak Lurah tidak menyela sedikit pun. Beliau hanya diam. Semakin lama, wajahnya semakin muram. Setelah aku selesai bercerita, beliau menarik nafas panjang. Lah, akhirnya kalian juga mengalami. Kami saling menatap. Pak, sebenarnya rumah itu kenapa? Tanya Dimas. Pak Lurah tidak langsung menjawab. Beliau justru mengajak kami menuju warung kecil milik Bu Marni, perempuan tua yang pertama kali mengingatkan kami agar tidak keluar rumah setelah pukul 9 malam. Sesampainya di warung, Bu Marni hanya memandang kami dengan tatapan iba. Beliau seperti sudah mengetahui alasan kedatangan kami. Sampun boten kuat ge, kata Bu Marni. Aku mengangguk. Bu, sebenarnya rumah itu dulu kenapa? Tanyaku. Bu Marni meletakkan cangkir teh yang sedang dipegangnya. Tangannya tampak sedikit gemetar. Beliau memandang ke arah rumah posko yang terlihat dari kejauhan. Lah, Duk, dulu sebelum rumah itu dibangun, itu adalah tanah kuburan. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Kuburan? Tanya Reni. Bu Marni mengangguk pelan. Kuburan tua. Dulu orang-orang zaman dulu dimakamkan di situ. Kami terdiam. Pak Lurah melanjutkan menjelaskannya. Pemilik tanah membeli lahan itu sekitar 15 tahun yang lalu. Katanya sudah mendapat izin untuk memindahkan makam. Tapi beliau berhenti sejenak. Tidak semuanya dipindahkan. Darahku terasa berhenti mengalir. Maksudnya? Tanya Raka. Pak Lurah memandang tepat ke arahku. Di bawah ruang tengah rumah itu, dulu ada makam seorang anak kecil. Tidak ada satupun dari kami yang sanggup berbicara. Mendadak semua kejadian selama beberapa hari terakhir terasa sangat masuk akal. Tangisan, anak kecil, jejak kaki mungil, suara tawa, semuanya saling berkaitan. Bu Marni kembali berkata pelan, makanya pemilik rumah tidak pernah mau tinggal di sana. Rumah itu selesai dibangun, tapi ya ditinggalkan kosong. Kalau malam, sering terdengar anak kecil yang menangis. Bulu kudukku kembali berdiri. Aku teringat suara tawa anak kecil di balik jendela malam pertama. Berarti selama ini kami memang tidak sendirian. Malam itu Pak Lurah mengundang seorang sesepuh desa bernama Mbah Weryo. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Namun sorot matanya masih tajam. Beliau datang membawa tasbih kayu dan sebotol kecil air. Begitu memasuki rumah, Mbah Weryo berhenti tepat di ruang tengah. Beliau memejamkan mata cukup lama. Tak ada seorang pun yang berani berbicara. Beberapa menit kemudian beliau membuka mata. Boten namung setunggal. Kalimat itu membuat nafas kami tercekat. Maksudnya, Mbah? Tanya Dimas. Mbah Weryo memandang ke setiap sudut rumah. Yang nangis itu bocah neng sing jaga omah iki tua dan nesu atau marah,
Aku merasakan hawa dingin menjalar di punggung. Mbah Wiryo kemudian meminta kami berkumpul di ruang tengah. Beliau memimpin doa bersama. Suasana begitu hening. Sesekali hanya terdengar desir angin yang masuk dari sela-sela jendela. Tepat ketika doa hampir selesai, seseorang kembali menggedor pintu depan. Kami semua terkejut. Namun kali ini Mbah Wiryo tetap tenang. Beliau tidak mengizinkan siapapun membuka pintu. "Boten usah dibuka," kata Mbah Wiryo. Gedoran kembali terdengar lebih keras. Lalu tangisan anak kecil itu ikut terdengar. Suara itu berpindah ke belakang rumah, kemudian ke samping rumah, lalu terdengar seperti berasal dari bawah lantai. Jelas sekali, seolah ada seseorang menangis tepat di bawah kami. Laras langsung menangis. Sinta memeluknya sambil terus membaca ayat suci. Aku sendiri merasakan lantai yang kami duduki seperti bergetar pelan. Mbah Wiryo tetap melanjutkan doa. Tidak lama kemudian, semua suara mendadak hilang. Rumah kembali sunyi. Beliau membuka mata dan menghembuskan nafas panjang. "Insya Allah, mereka tidak akan mengganggu lagi selama kalian menjaga sikap." Hari-hari berikutnya, suasana rumah memang berubah. Tangisan masih sesekali terdengar dari kejauhan, namun tidak pernah lagi mendekati rumah. Tidak ada lagi benda yang bergerak sendiri. Tidak ada lagi ketukan pintu setiap dini hari. Bayu juga tidak pernah melihat sosok di kamar mandi lagi. Kami memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan seluruh program kerja. Bak penampungan air hujan akhirnya berdiri di samping balai desa. Alat penyaring air sederhana berhasil digunakan warga. Saluran air dari penampungan menuju beberapa rumah juga mulai berfungsi. Sementara kelompok ibu-ibu desa sudah mampu membuat pembukuan sederhana untuk hasil usaha mereka. Melihat senyum warga saat air mulai mengalir ke bak penampungan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Rasa takut yang selama ini menghantui perlahan tergantikan oleh rasa syukur. Hari terakhir KKN pun tiba. Seluruh warga berkumpul melepas kepergian kami. Ibu-ibu membawa nasi tumpeng. Anak-anak berlarian di halaman balai desa. Pak Lurah menjabat tangan kami satu persatu. "Terima kasih ya buat kalian semua. Desa ini mungkin tidak bisa membalas apa-apa, tapi jasa kalian akan selalu kami ingat," kata Pak Lurah. Bu Marni menghampiri sambil menyelipkan beberapa bungkus jadah di dalam tas kami. "Hati-hati di jalan, Le, Duk. Sakwise tekan omah, jangan lupa bersyukur." Kami mengangguk haru. Mobil bak terbuka yang akan mengantar kami keluar desa mulai bergerak perlahan. Aku menoleh ke arah rumah posko untuk terakhir kalinya. Rumah itu masih berdiri di tempat yang sama. Sunyi, kosong. Saat mobil mulai meninggalkan tikungan terakhir, entah hanya perasaanku atau bukan, aku melihat seorang anak kecil berdiri di teras rumah. Ia mengenakan pakaian lusuh berwarna putih, tidak lagi menangis, tidak lagi tersenyum. Ia hanya melambaikan tangan perlahan ke arah kami. Ketika aku mengedipkan mata, sosok itu telah menghilang. Sudah 25 tahun berlalu sejak peristiwa itu. Namun hingga hari ini, jika seseorang bertanya pengalaman KKN yang paling berkesan dalam hidupku, jawabanku selalu sama. Bukan tentang sulitnya membangun penampungan air di tengah kemarau. Bukan pula tentang jauhnya desa dari kota, melainkan tentang pelajaran yang kami dapat di tempat itu. Bahwa setiap daerah memiliki sejarah yang tidak selalu terlihat. Ada tanah yang menyimpan kenangan.
ada tempat yang meminta untuk dihormati. Dan sebagai pendatang, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, kita tetap harus menjaga tata krama, menghormati adat setempat, serta tidak pernah meninggalkan doa. Karena terkadang yang paling menakutkan bukanlah apa yang berhasil kita lihat, melainkan apa yang selama ini diam-diam melihat kita. Terima kasih sudah menemani cerita dari Banyuwangi. Jika kalian menyukai kisah horor, misteri, dan cerita-cerita penuh teka-teki seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Banyuwangi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam dan semoga tidur kalian tetap nyenyak. Terima kasih.